Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu yang saya muliakan? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kesehatan, umur panjang, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak dan Ibu, pernahkah merasakan malam yang seharusnya tenang justru penuh kegelisahan? Baru saja terlelap tiba-tiba harus bangun untuk ke kamar mandi. Kadang bukan sekali, tapi bisa sampai 3, 4, bahkan 5 kali dalam satu malam. Tubuh jadi lemah, mata terasa berat, dan pagi harinya semangat beribadah maupun beraktivitas ikut menurun. Sebagian orang menganggap ini adalah hal biasa di usia tua. Namanya juga sudah lansia, wajar kalau sering kencing malam. Begitu kata mereka. Tetapi apakah benar begitu? Dengan pengalaman saya lebih dari 15 tahun mendampingi pasien lansia, saya ingin menegaskan bahwa sering buang air kecil di malam hari atau yang kita sebut nokturia tidak boleh dianggap remeh. Nokturia bisa menjadi tanda adanya gangguan kesehatan, baik dari ginjal, gula darah, maupun prostat. Namun, kabar baiknya, kondisi ini bisa dikendalikan. Ada banyak solusi Islami dan medis yang bisa kita jalani untuk mengurangi keluhan, memperbaiki kualitas tidur, dan membuat tubuh kembali segar di pagi hari. Dalam video ini, kita akan membahas bersama apa itu nokturia, dampaknya bagi kesehatan, serta 4 pilar solusi sederhana namun efektif yang bisa Bapak dan Ibu lakukan mulai malam ini juga. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya cintai, mari kita pahami lebih dalam apa sebenarnya yang disebut nokturia. Dalam istilah medis, nokturia adalah kondisi di mana seseorang harus bangun untuk buang air kecil lebih dari 2 kali dalam semalam. Pada sebagian besar lansia, hal ini sering dianggap normal, bahkan dianggap sebagai bagian dari proses penuaan. Namun, kenyataannya nokturia bukanlah hal biasa. Ia adalah gejala medis yang patut diperhatikan. Mengapa begitu? Karena tidur yang terganggu berulang kali membawa dampak besar pada tubuh. Ketika tidur malam terputus, tubuh kehilangan kesempatan untuk masuk ke fase tidur dalam, di mana hormon-hormon penting diproduksi dan sel-sel tubuh diperbaiki. Akibatnya, keesokan harinya tubuh terasa lemah, pikiran lambat, dan semangat beribadah berkurang. Tidak hanya itu, penelitian menunjukkan nokturia yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko gangguan memori dan pikun. Otak membutuhkan tidur nyenyak untuk tetap sehat. Bila setiap malam terpotong oleh kunjungan ke kamar mandi, daya ingat bisa semakin cepat menurun. Selain itu, nokturia juga membebani jantung dan pembuluh darah. Lansia dengan tekanan darah tinggi atau penyakit jantung akan lebih rentan mengalami serangan mendadak. Bahkan risiko jatuh di malam hari juga meningkat karena bangun dalam keadaan mengantuk sering membuat langkah menjadi goyah. Singkatnya, Bapak dan Ibu, nokturia bukan hanya soal buang air kecil. Ia adalah masalah yang bisa mengganggu otak, jantung tubuh, dan bahkan keharmonisan keluarga. Karena itu, jangan pernah menganggap remeh keluhan ini. Perubahan gaya hidup Bapak dan Ibu yang saya cintai. Langkah pertama untuk mengurangi nokturia adalah melakukan perubahan gaya hidup sederhana. Saya sering berkata kepada pasien lansia, kadang bukan obat yang paling utama, tapi kebiasaan kecil sehari-hari. Pertama, perhatikan pola minum di malam hari. Bila biasanya Bapak Ibu minum segelas penuh teh atau kopi setelah Isya, cobalah untuk menggantinya dengan seteguk air putih saja.
Teh dan kopi bersifat diuretik, yang artinya merangsang ginjal memproduksi lebih banyak urin. Tidak heran bila tubuh jadi sering minta keluar di malam hari. Kedua, lakukan aktivitas fisik ringan di siang atau sore hari. Jalan santai 20-30 menit bisa membantu sirkulasi darah lebih lancar dan cairan tubuh lebih seimbang. Dengan begitu, produksi urin berlebih di malam hari dapat berkurang. Ketiga, atur posisi tidur. Menggunakan bantal kecil untuk meninggikan kaki sekitar 10-15 cm membantu cairan yang menumpuk di tungkai tidak naik ke ginjal saat malam. Cara sederhana ini sudah terbukti mengurangi frekuensi buang air kecil pada banyak pasien lansia saya. Dan yang tidak kalah penting, hindari kebiasaan tidur terlalu larut. Tubuh yang tidur lebih awal cenderung memiliki kualitas istirahat lebih baik meskipun harus bangun sekali di malam hari. Perubahan gaya hidup tampak sederhana, namun bila dilakukan konsisten, insya Allah dapat memberikan perbedaan besar. B. Pola makan yang seimbang. Bapak dan ibu makanan adalah obat sekaligus racun, tergantung bagaimana kita memilihnya. Untuk mengurangi nokturia, mari kita perhatikan pola makan yang ramah ginjal dan prostat. Pertama, pilih buah-buahan yang membantu tubuh tetap seimbang. Pisang, pir, dan semangka secukupnya adalah pilihan baik. Pisang kaya kalium yang membantu mengatur tekanan darah, pir kaya serat yang menjaga gula darah stabil, sementara semangka dalam jumlah kecil membantu hidrasi tanpa membebani ginjal. Namun berhati-hatilah dengan buah yang tinggi asam oksalat seperti belimbing. Pada lansia, dengan fungsi ginjal menurun, belimbing bisa menjadi racun dan menyebabkan kerusakan ginjal lebih lanjut. Begitu pula dengan konsumsi jeruk berlebihan di malam hari bisa meningkatkan keasaman dan merangsang kandung kemih. Selain buah, kurangi makanan asin dan olahan. Garam berlebihan membuat tubuh menahan cairan yang akhirnya mendorong ginjal bekerja lebih keras di malam hari. Sebaliknya, pilih makanan rebus kukus atau panggang sederhana. Saya teringat seorang pasien Bu Suryani, 65 tahun. Setelah mengurangi kebiasaan makan mie instan malam-malam dan menggantinya dengan sup sayur hangat, rendah garam, keluhan tiada henti ke kamar mandi berkurang drastis. Ingatlah, Bapak Ibu, setiap suapan adalah pilihan. Pilihlah makanan sebagai sarana ibadah dan ikhtiar menjaga tubuh yang Allah titipkan. C. Pemeriksaan dan perawatan medis. Bapak dan Ibu yang saya cintai, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah melakukan pemeriksaan medis. Banyak lansia menunda pergi ke dokter karena merasa, ini hanya tanda usia. Padahal, sering buang air kecil di malam hari bisa menjadi tanda awal dari penyakit yang perlu perhatian serius. Pada pria, penyebab yang paling sering adalah pembesaran prostat jinak. Prostat yang membesar akan menekan saluran kemih sehingga kandung kemih terasa tidak pernah kosong. Akibatnya, muncul dorongan berulang untuk buang air kecil terutama di malam hari. Dengan pemeriksaan sederhana seperti USG prostat atau tes darah PSA, kondisi ini bisa diketahui lebih dini dan ditangani dengan terapi ringan bahkan tanpa operasi. Selain itu, cek gula darah sangatlah penting. Gula darah yang tidak terkontrol membuat ginjal bekerja lebih keras untuk membuang kelebihan gula melalui urin. Tidak sedikit pasien saya yang baru menyadari dirinya diabetes setelah mengeluh nokturia berkepanjangan. Jangan lupa memeriksa fungsi ginjal. Ginjal lansia lebih rentan mengalami penurunan daya saring. Tes laboratorium sederhana bisa memberi gambaran jelas kondisi ginjal.
Bila ada gangguan, dokter akan memberi panduan pola makan atau terapi obat. Ada pula terapi tambahan berupa herbal terkontrol seperti ekstrak biji labu atau rebusan daun seledri. Namun, ingat herbal tetap harus di bawah pengawasan medis agar aman. Pesan saya, jelas Bapak dan Ibu, jangan menunda konsultasi. Lebih cepat diketahui, lebih cepat diatasi, sehingga tidur kembali nyenyak dan tubuh terasa bugar. D. Ketenangan spiritual Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Tubuh kita bukan hanya jasad, tapi juga ruhani. Saya sering mendapati pasien yang sudah mengatur pola makan dan gaya hidup, namun keluhan nokturia tetap ada. Setelah ditelusuri, ternyata penyebabnya adalah hati yang gelisah dan pikiran yang penuh beban. Stres, kecemasan, bahkan sekadar memikirkan urusan dunia menjelang tidur bisa membuat tubuh lebih mudah terbangun. Karena itu, pilar keempat dalam mengatasi nokturia adalah menjaga ketenangan spiritual. Sebelum tidur, biasakan untuk berwudu. Wudu bukan hanya membersihkan tubuh, tapi juga menyegarkan jiwa. Setelah itu, bacalah doa Rasulullah, Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Dengan doa ini, kita menyerahkan tidur kita kepada Allah penuh rasa aman. Luangkan beberapa menit untuk berzikir. Istighfar, tasbih, atau membaca ayat-ayat pendek dari Al-Quran bisa menenangkan hati. Ketika hati tenang, hormon stres berkurang, otot tubuh lebih rileks, dan tidur pun menjadi lebih dalam. Saya ingat seorang pasien Ibu Maryam, 70 tahun. Beliau sering terbangun 4 kali tiap malam. Setelah membiasakan diri berwudu, membaca doa lalu zikir sebelum tidur, keluhannya jauh berkurang. Beliau berkata, "Dok, sekarang tidur saya lebih nyenyak. Sekalipun bangun sekali, badan tetap segar." Bapak dan Ibu, jangan remehkan kekuatan spiritual. Hati yang damai adalah kunci tubuh yang sehat. Bila hati tenang, insya Allah tidur lebih nyenyak, nokturia berkurang, dan hidup terasa lebih ringan. Bapak dan Ibu yang saya cintai, izinkan saya berbagi sedikit dari pengalaman saya selama lebih dari 15 tahun mendampingi para lansia. Hampir setiap minggu, saya bertemu pasien yang datang dengan keluhan, "Sama dok, saya tidak bisa tidur nyenyak karena harus bolak-balik ke kamar mandi." Saya selalu memandang wajah-wajah itu dengan penuh empati, karena saya tahu di balik kalimat sederhana itu tersimpan banyak kesulitan. Ada yang merasa lelah setiap pagi, ada yang takut terjatuh ketika berjalan ke kamar mandi dalam gelap. Ada pula yang merasa sedih karena ibadah malamnya sering terganggu. Saya ingat seorang pasien pria bernama Pak Hasan, 72 tahun. Beliau adalah sosok yang rajin ke masjid, tapi karena nokturia badannya sering lemah di pagi hari. Setelah kami evaluasi, ternyata penyebab utamanya adalah pembesaran prostat. Dengan terapi sederhana disertai perubahan gaya hidup, keluhannya membaik. Pak Hasan berkata kepada saya dengan mata berkaca-kaca, "Alhamdulillah, sekarang saya bisa bangun pagi untuk sholat subuh dengan lebih segar." Ada pula kisah Bu Aminah, 68 tahun. Beliau sering merasa tertekan karena setiap malam bangun hingga 5 kali. Setelah berdiskusi panjang, saya sarankan beliau mengurangi teh malam dan mulai rutin berzikir sebelum tidur. Hasilnya dalam 2 minggu saja, tidurnya jauh lebih tenang. Ia berkata, "Dok, ternyata saya bukan hanya butuh obat, tapi juga butuh menenangkan hati saya." Kisah-kisah ini mengajarkan saya bahwa setiap lansia adalah unik. Tidak ada satu solusi untuk semua orang. Namun, ada satu benang merah dengan kombinasi ikhtiar medis, gaya hidup sehat, pola makan seimbang, dan ketenangan spiritual. Insya Allah, nokturia bisa dikendalikan. Bapak dan Ibu, saya memahami betapa sulitnya menghadapi malam tanpa tidur nyenyak. Karena itu,
saya ingin menyampaikan pesan Anda tidak sendirian. Ada banyak sahabat lansia yang merasakan hal yang sama, dan selalu ada harapan untuk memperbaiki keadaan. Bapak dan Ibu yang saya cintai, setelah perjalanan panjang, kita membahas tentang nokturia. Mari kita duduk sejenak dalam renungan. Malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat, saat tubuh memperbaiki dirinya, seringkali berubah menjadi masa penuh kegelisahan bagi banyak lansia. Bangun berulang kali, berjalan pelan ke kamar mandi dengan langkah goyah, lalu kembali ke tempat tidur dalam keadaan letih. Semua ini bukan sekadar cerita, tetapi kenyataan yang dialami oleh banyak orang tua. Namun, yang perlu kita ingat adalah nokturia bukanlah hukuman dari usia. Ia adalah tanda yang memberi kita kesempatan untuk lebih peduli pada tubuh, pada kesehatan, dan pada kehidupan yang Allah amanahkan. Dengan pemahaman yang benar, kita bisa mengubah kondisi ini menjadi pintu menuju gaya hidup yang lebih baik. Sepanjang pembahasan ini, kita sudah belajar bahwa nokturia dapat berdampak besar dari kualitas tidur yang terganggu risiko jatuh di malam hari hingga mempercepat penurunan fungsi otak dan jantung. Tetapi, kabar gembiranya selalu ada solusi. 4 pilar yang telah kita ulas, perubahan gaya hidup, pola makan yang seimbang, pemeriksaan medis yang tepat, serta ketenangan spiritual adalah bekal berharga untuk setiap lansia. Bayangkan bila kebiasaan sederhana dilakukan konsisten. Misalnya, membatasi minum di malam hari, mengganti teh atau kopi dengan seteguk air putih, berjalan santai sore hari, memilih buah yang ramah ginjal, atau berwudu sebelum tidur. Setiap langkah kecil ini bagaikan batu bata yang perlahan membangun rumah kesehatan kita. Saya juga ingin mengingatkan bahwa kekuatan terbesar tidak hanya datang dari obat atau pola hidup, tetapi juga dari hati yang tenang. Doa sebelum tidur, zikir ringan, dan keyakinan kepada Allah akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Ketika hati damai, tidur menjadi lebih dalam, meski mungkin masih harus bangun sekali, tubuh tetap terasa segar keesokan harinya. Bapak dan Ibu, saya tahu perjuangan menghadapi nokturia tidak mudah. Saya mendengar keluhan, melihat wajah lelah, dan merasakan betapa beratnya hidup dengan tidur yang tidak utuh. Namun saya juga telah menyaksikan banyak kisah harapan pasien yang semula bangun 5 kali semalam, kini hanya sekali. Pasien yang dulunya lemah, kini kembali bertenaga dan bersemangat ibadah. Semua itu terjadi karena tekad untuk berubah dan keyakinan bahwa Allah akan menolong hamba-Nya yang berusaha. Sekarang, izinkan saya bertanya, kebiasaan kecil apa yang bisa Anda ubah malam ini untuk tidur lebih nyenyak dan hidup lebih sehat? Pertanyaan ini mungkin sederhana, tetapi jawabannya bisa mengubah sisa hidup Bapak dan Ibu. Saya mengajak Bapak dan Ibu untuk berbagi pengalaman di kolom komentar. Ceritakan bagaimana malam-malam Anda, apa yang sudah dicoba, dan apa yang ingin diperbaiki. Siapa tahu kisah Anda menjadi pelita bagi sahabat lansia lain yang masih mencari jalan keluar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Setiap klik yang Anda lakukan bisa menjadi amal jariah, karena ilmu yang bermanfaat adalah pahala yang tidak terputus. Akhirnya, marilah kita tutup dengan doa. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan di usia senja. Jadikan malam-malam kami penuh ketenangan, jauhkan kami dari penyakit yang melemahkan, dan limpahkan keberkahan pada sisa umur kami. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah
diberi kekuatan kesehatan, dan umur panjang yang penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.